Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini aku bakalan ngebahas buku kelanjutannya dari One of Us is Lying, yaitu One of Us is Night. Tapi aku nggak bakalan sendirian, aku bakalan ditemenin sama Kak Din Hanarun. Belum perkenalan ke Kak Din nih, aku mau ngasih tahu nih, One of Us is Next ini tuh ceritanya tentang apa. Jadi One of Us is Next itu bercerita tentang sekolahan Baby Hike ya, dimana di situ lagi-lagi pesan-pesan soal gosip itu tuh lagi-lagi dikirim ke ponselnya teman-teman anak-anak yang dari sekolah itu. Cuma sayangnya kali ini tuh berformat permainan yaitu truth or dare. Nah, kebanyakan dari murid-murid di situ yang terpilih lebih memilih tantangan. Sampai akhirnya ada salah satu murid yang milih tantangan itu tewas karena tantangan itu. Nah, sekarang Kak Din perkenalkan dirinya dulu dong. Biasanya Kak Din ini channelnya bahas apa gitu. Halo, kenalin aku Din Harun dari channel Din Harun. Di channel aku biasanya bahas novel romance sih, tapi karena lagi Oktober aku jadi pengen baca yang mystery thriller gitu. Terus aku juga biasanya suka banget sama buku yang bakal ada film adaptasinya. Jadi kalau kamu suka buku kayak gitu juga boleh mampir ke channel aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Kak Din ya. Kita mau bahas apanya dulu nih Kak Din? Banyak yang harus dibahas. Jadi kan bingung gitu ya, kita mau bahasnya dari mana. Kita baca yang nggak spoiler dulu mungkin ya. Iya. Buat Kak Din, narasinya dari buku ini tuh gimana sih? Lebih suka ini kayak bakal sering ngebandingin buku ini sama buku sebelumnya sih. Aku lebih suka buku ini sih. Kalau dari secara gaya bahasa narasi gitu sebenarnya nggak jauh beda. Dari terjemahannya juga nggak jauh beda. Cuma ini tuh feel-nya lebih ke misterinya gitu. Dan itu tuh yang aku pengen gitu dari buku pertamanya, cuma nggak begitu dapet. Nah pas di buku ini misterinya tuh lebih lebih rumit dan bener-bener bikin penasaran. Jadi lebih lebih semangat bacanya karena pengen tahu juga kan siapa sih apa sih yang sebenarnya terjadi itu sih. Dan aku lebih suka karakter yang sekarang karena point of view-nya cuma tiga, jadi nggak terlalu banyak. Kalau Peninda gimana? Kalau aku sih setuju ya sama Kak Din. Aku nggak tahu kenapa malah saya baca buku ini tuh kayak jauh lebih enak gitu daripada buku sebelumnya. Soalnya tuh vibe misterinya tuh dapat banget. Apalagi kalau aku kan suka misteri nih. Apalagi itu dari awal kita udah disuguhi sama misteri yang benar-benar kayak langsung ke konflik gitu loh Kak. Itu sih yang aku suka. Terus karakternya juga beda banget sama sebelumnya, dimana kalau sebelumnya kan bakal malah jadi bandingin ya. Kayak sebelumnya kan mereka kan punya masih ada drama-drama anak SMA gitu kan. Ini tuh ada tapi mereka tuh kayak lebih musingkan si permainan itu gitu. Dan ya udah gimana caranya mereka menghentikan ini, bukan ini kan yang disuka nih, bagian yang disuka. Tadi ada nggak sih bagian yang nggak disuka dari novel ini? Ini antara suka nggak suka sih. Aku kurang suka ketika karakter dari buku sebelumnya tuh muncul di sini. Mereka tuh munculnya tuh kadang penting nggak penting gitu. Kan ada 4 orang utama yang dari buku sebelumnya kan, mereka kadang-kadang muncul, terus masalah mereka juga diceritain dikit-dikit gitu. Kadang itu nggak nyambung sama masalah atau misteri di buku yang ini gitu. Jadi buat apa diceritain? Mungkin ada yang penting itu mungkin si Edi ya, karena dia ternyata temenan sama karakter utama di novel yang ini. Jadi kayaknya masih nyambung gitu. Biar ada apa ya? Biar ada alasan gitu untuk ngedatengin atau munculin karakter baru. Dan beberapa karakter juga udah muncul karakter di buku kedua ini kan udah sekilas muncul di buku pertama, jadi mereka juga nggak butuh perkenalan yang lebih banyak. Jadi bisa langsung fokus ke misterinya gitu. Kalau di buku pertama kan harus kenalan dulu ini siapa sih, apa sih masalah dia, apa rahasianya gitu. Kalau di buku kedua ini kayaknya nggak perlu sedalam itu gitu kenalannya. Jadi bisa langsung jadi detektif gitu, langsung nyari-nyari bukti, nyari-nyari clue itu sih. Cuma ya kayaknya nggak usah dibawa gitu ya, si 4 karakter itu nggak usah muncul terus gitu. Oh, Feninda apa yang nggak sih sukanya? Kalau aku sih kayak yang nggak aku suka itu tuh bagian waktu apa sih kayak nyeritain karakter yang sebelum-sebelumnya gitu sih, sama sih sama kakak. Cuma diceritain tuh kayak mereka si karakter yang sekarang ada di buku ini tuh ikut musingin masalah nggak pentingnya karakter yang di buku sebelumnya. Jadi kan kayak aduh ngapain sih ini dilewatin, bisa nggak sih gitu sih. Terus sama ada beberapa narasi yang soal persahabatannya si siapa namanya Nox sama Myvi itu tuh aku merasa kayak complicated banget dan kayak aduh dramanya ya Tuhan gitu.
Itu sih bikin kayak capek gitu bacanya, apalagi waktu karakter yang sebelumnya, kan ada yang terkenal banget kan di buku yang sebelumnya itu kayak dipuja-puja gitu loh. Ngapain sih? Ini kita bisa nggak sih fokus sama masalahnya aja, nyelidikin aja gitu. Itu sih yang kurang aku suka dari novel ini. Nah, kalau karakter favorit Kak Din siapa nih? Kak Din mau ngomong sesuatu Dari kayaknya. oh tadi yang nanggepin yang dipuja-puja itu. Soalnya iya apa kayaknya novel pertamanya tuh gede banget gitu ya. Jadi saya tuh pengen pembaca mungkin pengen pembaca tetap ingat atau kayak dibayang-bayangi gitu sama karakter ini. Jadi tetap dibawa gitu ke cerita yang baru. Padahal bisa sih sebenarnya nggak apa-apa mention mereka, tapi nggak harus muncul terus di pertengahan sampai akhir juga. Aku kira bakal muncul di depan doang gitu, kayak ngasih kabar update gitu. Misalnya, oh ini udah di sini, ini udah ke sana sekarang. Terus sekarang kita ke cerita baru. Aku kira tuh bakal kayak gitu, tapi ternyata muncul beberapa kali gitu. Dan iya, si Maeve itu kayak sibuk ngurusin romance si karakter yang kemarin-kemarin itu si dan mereka tuh kayak apa ya on off terus kan si relationship-nya itu nggak penting banget gitu malah jadi kesel kenapa harus apa ya atau kalau misalnya nggak happy ending ya udah gitu kalau misalnya happy ending ya udah gitu kayaknya aku udah nggak peduli gitu sama kisah mereka aku lebih pengen tahu si misterinya apa sih yang karakter favorit ya di antara tiga itu bukan tiga point of view utama aku suka sama Nox sih. Dia kayaknya emang complicated banget hubungannya sama karakter lain. Tapi banyaknya clue itu banyaknya dapetnya dari dia gitu. Karena dia magang di kantor pengacara itu kayak firma hukum gitu. Dia punya keluarga yang berhubungan langsung dengan si kasusnya dan dia deket sama teman-teman yang memang ada sangkut pautnya gitu sama misterinya. Dia dapat clue yang dia jadi sumber clue-nya sementara si teman-temannya itu yang nganalisis gitu itu sih yang aku suka. Veninda siapa yang disuka? Kalau aku sih jujurnya awalnya tuh nggak bisa milih ya Kak ya. Soalnya kan kayak semuanya tuh punya sisi lemah dan juga kuat di saat yang bersamaan. Kayak beda banget gitu loh sama buku sebelumnya kan. Di sini ditunjukin kalau si siapa namanya yang satunya susah namanya itu Pop atau siapa itu dia Bibi. nah dia keluarganya begini tapi dia kemudian survive kayak gini dengan cara begini gitu kan. Terus Myvi juga dia itu punya sakit tapi dia masih tetap terus jalan gitu kan. Yang tapi akhir-akhirnya yang jadi favorit itu tetap Nox sih. Soalnya dia emang kayak gimana ya? Dia tuh hidupnya tuh kayak muter gitu dan dia tuh kayak kalut banget gitu loh sama kehidupannya dia dan dia tuh nyoba nyari kayak apa ya ngomongnya ngakuan lah kayak atau kesibukan gitu kan dengan magang di firma hukum itu tapi dia malah menemukan petunjuk-petunjuk yang bisa ngebuat teman mereka keluar dari si permainan truth order itu kan. Tadi ada tanggapan yang Terus lain Sofian mungkin. termasuk ya kan maksudnya termasuk pinter gitu cuma orang tuh banyak yang nggak nyadar gitu pas dia di notice sama si pengacaranya itu kan sebenarnya dia tuh bisa bikin data gitu ngumpulin data dan apa yang analisis si dokumen itu sih menariknya kayak berhubungan sama banyak orang gitu jadi pas apa ya kalau sebenarnya pas nebak-nebak gitu nggak ketebak karena kayak samar banget gitu siapa yang kira-kira ngelakuin dan aku nggak yakin pelakunya di antara ketiga karakter itu sih setelah nyampe ke akhir deh kayaknya rata-rata clue penting itu yang dialamin atau yang didengar sama Sinok jadi dia penting banget cuma agak tragis sih kisah cintanya. Sekarang kita mau ngebahas yang spoiler atau masih ada tanggapan nih dari Kadin? Langsung yang ke ayo spoiler aja ya. ayo kita spoiler aja biar bebas ngomongnya. Nah, tadi kan kita udah ngejelasin nih Kak yang udah disuka tapi dengan versi yang nggak spoiler nih. Sekarang kita yuk spoiler yang nggak suka nih apa dari novel ini diperpanjang lah di spoiler. Yang nggak aku suka itu yang bagian video yang diambil sama temennya si Brandon itu yang tewas itu loh. Aku kira bakal ada sesuatu gitu di video itu. Aku kira bakal ada apa ya hubungannya gitu. Entah aku bahkan mikir jangan-jangan pelakunya tuh antara orang-orang yang ada di
kejadian ada di TKP, entah Sean, Jules, atau Monica. Dan Knox juga kan ada di situ, dan dia malah dipukulin itu, dan alasannya tuh karena pengen ngelindungin dia gitu. Itu agak aneh sih aku pas pertama bacanya. Terus kan dia juga gegar otak kan, jadi memorinya tuh nggak bagus. Aku curiga, aku berharapnya waktu itu dia kayak dapetin memorinya balik gitu, dia tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi di situ. Ternyata sesimpel footage aja sih, ternyata ya si Brandon jatuh dan tewas gitu, terus nggak ada hal lain gitu di situ. Dan si teman-teman yang ada di TKP juga setelah kejadian itu kayak biasa aja, itu aneh gitu. Mereka tuh antara mau nutupin atau cuma anggap itu kecelakaan. Kecewanya karena ternyata ya mereka nggak tahu gitu. Mereka nggak benar-benar terlibat. Aku padahal udah fokus ke situ, aku udah curiga ke mereka. Ternyata enggak. Ternyata lebih rumit kan masalahnya. Kalau Feninda apa yang nggak disuka? Aku itu ya setuju sama Kak Din sih. Di bagian itu aku kayak udah berharap too much gitu loh. Maksudnya si pelaku yang di balik truth order itu kayaknya salah satu di antara mereka yang hari itu nyaksiin Brandon meninggal. Maksudnya ya bukan bukan Knox ya. Terus udah berharap banget tapi lama-lama tuh kayak makin nihil gitu loh. Nggak ada malah nggak ada clue siapa yang sebenarnya gitu kan. Sempat frustasi sih bacanya. Apalagi di situ kan siapa namanya temennya Brandon aku lupa. Ya pokoknya teman-temannya yang menyaksikan si Brandon tewas itu kan malah kayak ya udah ngelanjutin hidup mereka gitu kan. Ya ya ngedrama, ya romance, ya apa gitu. Terus kayak dirimu tidak punya simpati atau bagaimana wahai aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya tuh kayak adalah lupain aja kayaknya emang bukan mereka gitu kan. Terus akhirnya sampai siang waktu serangan di firma hukumnya siapa namanya Eli. Eli itu siapa sih? Eli Iya, ya, Ellie. yang dimana dikasih surat itu kan. Terus aku tuh berharap ini, oh kayaknya nih bakalan ketemu nih bentar lagi si pelakunya dari surat ini soalnya kan di situ ada Snox gitu kan. Walaupun sebenarnya itu dia diarahin buat Eli, mikirku tuh itu sebenarnya ditujuin buat Nox bukan Eli gitu loh. Paham kan Kak maksudku? Maksudnya kan soalnya Nox itu kan bagian dari si anak-anak yang main Truth Order itu kan. Terus bakal ketangkep nih bentar lagi tapi ternyata tuh enggak ketemu-temu siapa pelakunya dan malah dibuletin gitu loh kayak aduh capek deh pengen ketemu siapa cepetan pelakunya siapa gitu. Terus kasihan nggak sih si Nox? Kan sebenarnya yang ditantang Truth of Dare itu kan Maeve, yang karena dia nggak nanggepin kan, jadi rahasia dia diungkap, tapi malah si Nox itu kebawa gitu. Soalnya sebenarnya yang jadi apa ya, rahasianya itu sebenarnya rahasia punya Nox, tapi jadi dia kebawa padahal yang diajaknya itu yang Maeve gitu. Kasihan pas di bagian situ, aku nggak tega itu bacanya. Nah, menurutku itu juga aneh sih Kak. Maksudku kok yang diserang si Nox kenapa gitu kan. Padahal kan ya Maeve gitu kan yang diajak. Terus itu lagi si bagian menjelang endingnya dimana udah keungkap tuh siapa yang ngelakuin di balik permainan Truth or Dare itu. Aku tuh gak nyangka gitu loh. Kok ya maksudnya kan si pelakunya itu kan. Kita spoiler kan ya ini ya. Kan pelakunya kan Iya, sebutin aja. si kakaknya Pop itu kan. Mm-mm. Terus habis itu kan si kakaknya tuh ngaku kalau dia udah berhenti chatting di tanggal ini gitu. Terus yang lanjutin siapa itu tuh kayak masih jadi pertanyaan gitu loh. Sampai akhirnya tuh aku mikirin kayak si adiknya mereka itu kan pinter banget kan di bidang teknologi sama kayak Mavi kan. Terus apa gini, masa anak kecil punya pikiran kayak gitu kan impossible gitu loh. Bagian itu sih aku kurang paham sama kurang lilit sama kayak kurang gimana ya, kurang 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 ngerti intinya tuh gitu. Itu bagian endingnya agak tragis sih menurut aku, soalnya ternyata yang ngelakuin, yang ngelanjutin itu adiknya gitu yang masih kecil. Padahal pas diungkapin kalau pelakunya atau yang selama ini berkomunikasi sama si pelakunya itu si kakaknya Phoebe kan, Emma. Aku udah diberes gitu pelakunya Emma gitu. Udah agak ketebak juga, apalagi pas si Emmanya tuh kayak ngurung diri gitu. Pas baca akhir-akhir loh, kok iya ternyata ada pelaku lain, dan bener-bener bikin apa ya, bikin kaget nggak sih, merinding nggak sih, kayak ada clue si kata itu gitu yang Phoebe sama Emanya oh ternyata yang ngelakuinnya adiknya
gitu, dan ceritanya langsung di cut di situ. Sedih banget soalnya dianya masih kecil, dan agak ironis juga karena kan ayahnya mereka tuh karena apa ya, si Brandon-nya yang masih kecil kan, sedangkan dia sendiri sekarang si Owen itu masih kecil dan dia bikin orang lain mati juga gitu. Jadi kayak lingkaran yang nggak bisa diputus. Itu sih tragis banget. Dan dari ceritanya ya kayaknya lebih ekstrim dari buku pertamanya nggak sih? Kalau di buku pertama kan yang sesimpel karena si Simon-nya nggak apa ya, nggak dapat perhatian gitu. Sedangkan ini kayak nyangkut keluarga, nyangkut eh, konstruksi, nyangkut keluarga, oh, pokoknya kayak gede banget gitu masalahnya. Tapi misterinya lebih bagus yang ini. Venida itu sebelum diungkap nebak-nebak siapa nggak si pelakunya? Aku sih nebaknya ya pasti murid-murid di sekolah itu lagi gitu loh, yang masih satu tipe sama Simon gitu kan, yang maksudnya yang apa ya, yang nyari perhatian gitu loh. Tapi ternyata, aduh, bahkan gak sekolah di situ gitu loh, kayak sungguh tidak terduga sekali gitu kan. Ya, Iya, jadi kayak lebih rumit gitu kan. Aku juga mikirnya siapa yang kira-kira sekolah di situ. Ya pokoknya nama-nama yang udah di-mention gitu kan. Tapi nggak ada yang bikin apa ya, nggak, mereka kayak nggak diceritain punya latar belakang atau gimana gitu. Kayaknya kaget gitu pas yang terakhirnya. dan ternyata waktu alasan dia buat ngelakuin hal itu tuh cukup cukup dalam juga ya, kayak si kakaknya siapa, si Emma itu juga alasan dia ngelakuin hal itu juga dalam juga gitu. Cuma waktu si Brandon meninggal itu kan di luar apa ya, di luar rencananya si Emma gitu loh, kayak itu kan tindakan sepihak dari si yang satunya, aku lupa namanya. Jared Jared Jackson. Terus ini kan kita udah ngebahas yang nggak disuka nih Kak. Kak Din, yang disuka nih apa nih sekarang dari novel ini? Kita spoiler ya versi lebih panjangnya. Jadi yang aku suka itu ya permainan truth order-nya. Karena lebih apa ya, lebih diliatin gitu si terornya itu, dan nggak tahu kan siapa yang bakal dapet gitu dan apa tantangannya. Pas Louis ngedeketin Maeve, aku kira itu kayak tantangan loh. Jadi aku kayak, aduh hati-hati Maeve, jangan sampai tergoda gitu. Aku kayak takut si Maeve itu kecewa atau misalnya tuh kayak dihianatin lah. Tapi ternyata enggak, untungnya enggak. Cuma aku lebih suka sih kalau Maeve sama Nox, tapi nggak jadi. Ya truth order-nya pas berhenti itu aku malah kecewa. Aku pengen si truth order-nya dilanjutin. Tapi ternyata emang si truth order itu apa ya, cuma jebakan gitu. Jadi nggak bener-bener permainan buat membuka rahasia, tapi lebih buat ngejebak si brand itu biar ngelakuin tantangannya. Kalau aku nih Kak ya, aku juga suka sama permainan truth order-nya, tapi suka aku tuh beda gitu sama Kakak. Aku tuh lebih suka dengan tantangan yang dihadirkan gitu loh. Dimana kan di situ ada salah satu karakter yang apa, dadanin patung apa itu? Patung ayam atau apa itu loh. Patung ayam, ya itu maskot restoran ayam gitu. Nah, itu terus yang temennya si siapa namanya? Aduh, namanya Sean, susah. Bukan. Si Pop, Brandon, Pop, Pop, Pop. Yang nyium net itu loh. Waktu ada Browin. oh Jules, Ya, namanya Julie, tapi uh, namanya Jules. itu kan dia nyium pop, nyium night kan. Aku tuh kayak gila sih, ini truth ordernya seru banget. Aku kayak gitu, bukan bukannya roti bukannya roti permain, tapi lebih ke tantangan yang dihadirkan gitu loh, kayak gila nih seru banget, jangan sampai berhenti gitu. Tadi ada yang lain nggak yang mau diomongin gitu mungkin? Bentar, aku cek catatan dulu. Ini ada yang aku suka, bukan aku suka ya, maksudnya yang agak menariknya gitu. Pas si Maeve-nya kayak punya apa ya, gejala gitu, si kankernya balik lagi. Itu kayak bikin deg-degan. Itu sebenarnya jauh banget sama cerita misterinya, itu lebih kayak ke latar belakang si Maeve-nya kan, apalagi udah diceritain di buku pertama dia pernah punya kanker. Dan di sini kayak ada ciri-ciri bakal balik lagi gitu si kankernya, itu udah bikin deg-degan dan
penasaran juga gimana kalau ternyata balik lagi, terus bakal kayak gimana nanti ke ceritanya. Tapi untungnya enggak sih. Terus jadi bingung, itu sebenarnya buat apa gitu? Apakah untuk ngasih efek yang bikin apa ya, bikin deg-degannya itu, atau misalnya ya pengen aja gitu ngasih latar atau lebih ngejelasin gitu si latar cerita tentang kankernya si Maeve itu. Kalau aku tuh bagian yang itu loh Kak, waktu si kasus itu udah selesai dan Nox pulang, terus dia dipeluk ayahnya. Kan selama ini Nox tuh menganggap ayahnya nggak pernah ngakuin dia ada kan, dan ayah itu lebih sayang Ned daripada dia. Walaupun dia itu anak cowok satu-satunya, aku merasa kayak, aduh hatiku hangat sekali gitu. Dan langsung 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 kayak pengen nangis gitu di saat itu juga. Terus yang bagian yang kankernya Maivy balik itu juga gimana ya, aduh Mavi jangan deh, ini gimana nanti ceritanya, kamu jangan mati dulu ya, kayak gitu. Terus bagian yang dia itu tertarik sama Louis itu juga juga menyentuh sih, banyak banyak yang menyentuh sih sebenarnya di novel ini, dan misterinya juga lebih dapet gitu ya. Padahal ya cerita atau kayak perkenalan ketiga tokoh ini nggak sebanyak di buku pertama, tapi kayaknya lebih kerasa dalam dan deket gitu, lebih di sini gitu daripada 4 karakter sebelumnya gitu. Lebih suka Maeve, Nox, apalagi Nox sama Phoebe ini muncul nggak sih di buku pertamanya? Aku nggak inget, kayaknya enggak ya, cuma Maeve doang kan. Terus itu apa namanya yang apa ya, dramanya mereka tuh dikit gitu loh, tapi mereka tuh kayaknya tuh tipe-tipe orang yang kayak nggak kayak buku pertama yang dimana mereka tuh perpanjang drama. Di sini kayak ya mereka udah drama, ya udah mereka mencoba untuk menyelesaikannya. Kan ini dibuktikan sama waktu si Nox yang jadi targetnya Truth Order itu kan, dimana Maeve itu kayak coba minta maaf banget gitu kan ke Nox. Itu tuh kayak membuktikan bahwa si karakter-karakter di buku kedua ini tuh beda gitu sama karakter-karakter di buku pertama. Buku pertama tuh buku debutnya penulis bukan sih? Kayaknya iya deh. Oh ya, soal kanker itu aku jadi ngeh deh. Kayaknya dimunculin lagi biar si Nox sama Maeve-nya tuh lebih cepat baikan. Terus buku ini kakak kasih rating berapa nih? Aku kasih 4,25. Aku lebih suka buku ini daripada yang pertama. Cuma kayak terlalu apa ya? Masalahnya rumit banget gitu. Jadi kayak jauh dari cerita anak sekolah, anak SMA gitu. Kayak terlalu rumit. Tapi aku lebih suka yang ini. Oke, kalau aku sih aku kasih rating 4,5 ya, karena aku lebih suka misterinya di sini dan nggak ada drama kayak buku pertamanya. Ya seperti yang Kadin, emang kayaknya jauh banget dari masalah SMA, itu malah yang aku suka. Soalnya aku udah capek baca drama-drama anak SMA gitu kan. Terus ya itu sih alasannya. Jadi kayaknya diskusinya itu aja ya Kadin ya. Iya. Jadi mau dirangkum kayak gimana nih? Bingung akunya. Jadi kalau kalian penasaran nih sama buku ini ya Kak Dinia, kalian bisa baca di Gramedia Digital atau baca di atau beli bukunya di toko buku langganan kalian. Iya, udah ada versi cetaknya. Nah, ada versi cetaknya. Kalian beli aja mumpung mumpung banyak diskon kan akhir-akhir ini. Iya, Bulan-bulan tua soalnya, bulan-bulan akhir banyak menuju diskonan. akhir tahun. Nah, terus sebelum videonya berakhir nih, kalian jangan lupa ke channel Kak Din. Di sana bakalan ada diskusi barengan kita di buku pertamanya ya Kak Din ya, One Mm-mm. of Us is Lying. Jangan lupa subscribe juga Kak Din, Hanarun. Soalnya kontennya keren-keren guys. Jangan lupa subscribe ke channelnya Feninda juga kalau belum. Makasih. So yes, itu aja. Sampai jumpa. Makasih Kak Din.